pertama yaitu emosi positif, yang kedua emosi negatif. Dimana pada emosi positif ini gejala masalah ini. Nilai kecil hasil need assessment menunjukkan bahwa ada suatu gejala masalah dalam diri anak-anak, terutama saat pembelajaran dari rumah, saat PTMT berlangsung, dan sebagian besar waktu yang dihabiskan siswa adalah berada di rumah. Jadi harus ada suatu pergerakan dari BK sendiri untuk membentuk program yang bersifat kolaborasi, karena pembelajaran ini kita tidak bisa melibatkan siswa saja, harus ada pihak wali kelas, harus ada pihak orang tua, dan khususnya guru BK untuk mengatasi permasalahan siswa ini. Kali ini saya akan berbagi pengalaman terkait dengan best practice yang sudah dilakukan terkait dengan upaya untuk mencegah terjadinya learning loss melalui program kolaborasi dengan memberikan pelatihan efikasi diri kepada siswa, khususnya siswa kelas 8 SMP Negeri 2 Bandar Lampung. Program kolaborasi melalui pelatihan efikasi diri siswa merupakan suatu program yang bisa menampung aspirasi dari siswa untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi siswa, suatu program yang bisa menumbuhkan kembali minat belajar siswa yang berasal dari dalam, dan suatu bentuk pelatihan yang bisa dilakukan tidak hanya dari sekolah tapi juga bisa dilakukan oleh siswa sendiri di rumah. Di Bandar Lampung. Di sini saya memilih IPS. Lalu saat di kuliah nanti saya ingin memasuki Unila di jurusan hukum. mengambil jurusan IPS sesuai minat dan bakat saya. Selanjutnya untuk universitas saya akan memilih melanjutkan di Universitas Indonesia, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan atau FISIP UI, jurusan Hubungan Internasional. Karena ketika kita melakukan pendidikan di rumah sakit, kita membutuhkan pasien untuk sebagai mahasiswa didik kita untuk belajar juga dari pasien. Ini salah satu contoh mind map karir yang dibuat oleh siswa. Jadi di sini sebelum siswa membuat ini diarahkan terlebih dahulu apa aja yang harus dilakukan. Kemudian ini dibuat dalam bentuk laporan. Laporan ini ya kemudian diberikan kepada wali kelas. Program kolaborasi merupakan program yang harus dilakukan secara kontinuitas, tidak hanya sampai saat ini. Karena perubahan saat ini belum tentu berlangsung cukup lama, sehingga perlu ada program keberlanjutan untuk menentukan hasil yang lebih optimal dari hasil yang sudah didapat dari program dilaksanakan. Ada tips saya lebih tahu aku tuh orangnya gimana. Wih, ternyata gini ya, lebih peka gitu. Oh, iya juga ya. Ada beberapa yang nggak saya tahu, jadi tahu. Kayak saya pengertian apa enggak enggak katanya. Dia baik perkembangannya dan juga untuk pembelajarannya dia lebih meningkat. Mungkin karena apa? Visi-misi dari guru-gurunya juga, dukungan dari guru-guru. Kita tuh sebagai wali kelas tahu anak ini nih dominannya kemana sih, jadi kita tuh bisa menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan minat bakat anak. Aku pengen ngambil tentang art gitu kan, emang saya hobinya gambar, bakat saya juga di situ. Tapi saya mikir lagi kok gajinya nggak nentu, jadi saya lebih mikir ke ya jurusan yang saya bisa, saya mampu, dan gajinya itu juga ngalir gitu. Jadi terarah gitu jurusannya, nanti mau kuliah di mana, gitu. Terus
mau kerja sebagai apa kayak gitu, nanti di masa depan tuh mau jadi apa, jadi terarah. Belajarnya itu jadi lebih tekun, habis itu lebih teratur. Untuk belajar dia lebih semangat lagi, karena saya arahkan ini udah kelas 9, bukan untuk main-main lagi. Kalau emang mau punya cita-cita, dia sih pengen jadi dosen. Kalau untuk ini lebih serius lagi lah, Mas. Dengan sebelum dan sesudahnya tentunya ada pengaruhnya alhamdulillah saya menjadi semangat untuk menggali potensi diri dia untuk menjadi lebih baik. Pelatihan tidak hanya bisa diberikan satu kali saja kepada siswa, harus dilakukan berulang kali, diberikan kepada beberapa siswa, tidak hanya pada satu subjek tapi juga kepada siswa yang lainnya, agar pelaksanaan dapat berjalan lebih optimal, agar hasil yang didapat lebih efektif, dan juga agar keberhasilan program dapat dirasakan dengan lebih maksimal.